Melapor ke pelapor. Saya Desa. Berita apa ini? Kakek Sarul hari ini pembacaan tuntutan. Hasilnya 5 tahun penjara, denda 10 juta. Bisa nggak sih Pak Hakim seumur hidup gitu? Kalau bisa pas keluar-keluar, dia tumbuh lagi Pak. Mohon maaf. Biji salah. Terus buat anak durhaka yang selalu memperjuangkan anaknya, yaitu seorang war atau warrior, nggak pernah terima atas apa yang pernah diperbuat oleh anaknya si war. Kan si war ini sebagai anaknya ya kan? Atau kembaran mungkin. Bantuin, jangan cuman modal. Bantuin dia anak durhaka, ayo. Berkurang 1 bonekamu. Talentmu berkurang 1 kan? Nggak ada lagi yang bisa kau suruh-suruh habis ini buat menghantam sana sini. Panas. Pengucuru bukan sembarang pengucuru ini. Mulai anak durhaka nggak terima anaknya si war terjerat hukum atas kasusnya yang war bikin. Tukang hantam orang lu hilang 1 ya anak durhaka. Segitunya sampai kau bela. Cukup jelas yang mulia. Ya. Saudara dituntut 5 tahun, dendanya 10 juta, subsidiarnya 2 bulan. Atas tuntutan ini, saudara dan penasihat hukumnya mau mengajukan pembelaan? Mengajukan yang mulia. 1 minggu sampai dengan tanggal 6. Baik. Ya. Oke, tanggal 6 nanti moga-moga tidak ada halangan. Tanggal 8 kita putus. Baik itu. Kok bisa tuntutan 5 tahun? Ya, hak mereka. Ya. Oke, nanti silakan dikomentari dalam pembelaannya saudara atau ya. Jika selesai ditutup diundur tanggal 6 Mei 2025. Ini adalah momen saat hakim sedikit menegur Isa Sega. Pada saat Isa Sega menanyakan, kenapa tuntutan saya 5 tahun? Mungkin maksud dari Isa Sega kenapa saya tidak dibebaskan, karena saya merasa tidak bersalah. Kemudian dijawab dengan nada yang sedikit meninggi oleh pihak hakim. Itu hak mereka, itu hak jaksa penuntut umum. Dan kalian perhatikan ekspresi wajah dari Isa Sega. Dia tersenyum seperti tidak merasa bersalah sama sekali. Mungkin dia karena merasa masih yakin gitu ya, bahwa dia sebenarnya tidak bersalah. Dan dia pun masih bisa tertawa setelah melibatkan seorang bayi tak berdosa ke urusan duniawinya. Udah bikin seorang ibu hamil stres hingga pendarahan dan waktu kelahiran bayi terpaksa lebih cepat dari HPL. Sekarang cuma dituntut 5 tahun dan denda 10 juta. Seremeh itukah penderitaan psikis dan fisik yang dialami oleh Mbak Sandi dan bayinya? Story dari Yolo ini masih mempertanyakan kenapa tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada Isa Sega hanya 5 tahun. Demi keadilan dan kebenaran ya, aku bersuara selalu untuk keadilan dan kebenaran. Jadi jangan kalian heran ya dengan tuntutan sidang Isa Sega di Kepanjen. Saya hanya keblinger apakah saya yang bodoh atau apa saya nggak ngerti atau apa saya yang apa ya. Konon tuntutannya itu 5 tahun penjara, tetapi pasal 27 yang dalam LP-nya pencemaran nama baik tidak ada. Yang dimasukkan adalah pasal pemerasan yang sudah bersaksi beberapa orang termasuk Oki Pratama yang katanya dia yang ngasih uang atau diperas. Sampai bingung saya ngomongnya, tidak ada itu Isa Sega memeras. Ini Bapak JPU bagaimana ya, kok izin bertanya, kok bisa tuntutannya itu pasal pemerasan, padahal di laporan polisinya itu pasal 27 pencemaran nama baik gitu. Coba kita belajar pinter nih ya Bapak Hakim yang mulia. Gitu netizen, aku bingung karena pada saat kesaksian mengenai katanya ada pemerasan, nggak ada kesaksian tentang pemerasan, nggak ada. Tiba-tiba ada pasal yang masuk yang dituntut itu pasal pemerasan, sedangkan di dalam LP itu pencemaran nama baik, hilang pasal pencemaran nama baiknya yang dalam tuntutan katanya ya. Ya sudahlah Bapak Hakim yang terhormat, yang mulia, semoga
benar-benar amanah dalam memutus keadilan untuk Isa Zega. Saya yakin banget Bapak Hakim yang mulia di Kepanjen ini adil ya, mudah-mudahan. Apalagi kan Bapak instansi di kehakiman ini sedang ramai ya diperbincangkan. Ayo kita tunjukkan bahwa Bapak Hakim di Kepanjen ini benar-benar tegak lurus dan melihat sesuai bukti dan fakta persidangan. Terima kasih, salam hormat dari aku, Fitri Salhuteru. Saya jadi teringat waktu Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian ditahan. Ibu FS sempat mengatakan kalau tidak salah, percayakan kepada pihak kepolisian. Mereka bekerja secara adil, jujur, dan tegak lurus. Tapi kenapa di kasus Isa Zega, ketika jaksa penuntut umum membacakan tuntutan 5 tahun kepada Isa Zega, seolah-olah Ibu FS di sini tidak terima, atau ada rasa ketidakpercayaan atau rasa keraguan kepada hakim dan juga jaksa penuntut umum di Pengadilan Kepanjen Jawa Timur. Ada apa ini? Seharusnya Ibu FS harus konsisten untuk mengatakan percayakan ke pihak kepolisian, percayakan ke pihak pengadilan. Itu baru adil, itu baru namanya keren Ibu FS. Terus ada satu hal yang dikomentari oleh Ibu FS. Mungkin kalau kalian bisa tahu, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Pasal yang ada di LP, kata Ibu Fitri Salhuteru, itu pasal 27 tentang pencemaran nama baik. Tapi kenapa pada saat membacakan tuntutan malah pasal 27 tidak ada? Yang ada malah pasal pemerasan. Berarti berdasarkan kesaksian dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani memberikan kesaksian dan hasilnya jaksa penuntut umum memberikan tuntutan 5 tahun penjara kepada Isa Zega. Berarti apa? Keren sekali kesaksian dari Nikita Mirzani untuk memberatkan Isa Zega. Ibu FS mempertanyakan, sepertinya jawabannya itu karena kesaksian dari Nikita Mirzani. Kata siapa? Udah nggak ada yang bisa disuruh. Itu ada war-war yang baru masuk. Sekarang ada satu orang yang muncul dan baru bergabung ke permukaan di kubu Ibu FS. Tenang saja, setelah 5 tahun selesai berlanjut atas laporan sandal melayang. Itu kalau bisa hidupnya di dalam besi aja seumur hidup. Belum lagi laporan dari Galih dan juga Antos kepada Isa Zega. Kalau nanti Isa Zega ini bebas dari penjerong. Belum lagi kasus penistaan agama yang diduga telah dilakukan oleh Isa Zega. Bedakan tuntutan jaksa dan vonis hakim. Ini masih tuntutan ya, belum vonis dari hakim. Masih tuntutan dari jaksa penuntut umum. Mungkin saja nanti vonisnya 2 atau 3 tahun. Nggak tahu juga, perkiraannya sih seperti itu. Ini baru tuntutan ya, belum putusan. Terus misalkan war itu banding, bisa jadi malah masa kurungan penjerong bisa jadi lebih parah daripada itu hasil yang dibacakan hakim. Misalnya nanti kalau vonisnya sudah ditentukan dan kemudian Isa Zega mengajukan banding dan bandingnya gagal, kata yang komentar bisa jadi hukumannya bertambah dari vonis yang dibacakan oleh pihak hakim.